Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk surat Al-Insyirah. Kalau sebelumnya kita menyelesaikan surat At-Tin, sekarang Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah ini tergolong makiyah, turun sebelum Rasulullah hijrah. Ayatnya ada 8, turun setelah surat Ad-Duha. Turun setelah surat Ad-Duha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Istifham, kata tanya yang ada di dalam ayat ini menunjukkan istifhamu takrir, pertanyaan tapi menunjukkan ketetapan. Bukan karena Allah tidak tahu, tapi sebuah pertanyaan yang menunjukkan ketetapan. Alam nasrah, bukankah kami sudah melapangkan laka bagi sira sadraka ing dodo sira? Bukankah kami ini sudah melapangkan dadamu? Itu istifham takrir yang menunjukkan bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melapangkan dada Rasulullah, yang kita sebut dengan syarhus sadri. Kenapa sih Nabi kok harus dilapangkan dadanya?
Nabi Musa ketika baru diangkat jadi nabi, doa beliau adalah Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa pun juga minta dadanya dilapangkan, lapang dada atau sa'us sadri. Kita paham para nabi, para rasul itu yang dihadapi itu tidak main-main, Pak. Yang dihadapi oleh para nabi dan rasul itu tidak main-main. Dibutuhkan kesabaran, kebesaran jiwa, lapang dada. Lei orang umum dakwah gak melaku. Kanjeng Nabi diidoi wong, Kanjeng Nabi diantemi waktu, Kanjeng Nabi diboikot, pengikut-pengikutnya pun disiksa. Loh, engkau kalau tidak lapang dada, iso-iso gak dakwah. Saya umpamanya sebagai pembanding penceramah, aku gak satu dari. Kalau saya tidak lapang dada, ya orang budal ini atau bisa apa namanya udah atau ya kan enak naik ngomong atau mulan ambil dulu TV di ngopi di rokokan cedek. Tapi karena memang Allah sudah melapangkan dada, berangkat. Bagaimana yang berangkat subuh-subuh ada di jam 4 kurang setengah 4 bisa hujan. Baru subuh mari ngisi, baru hujan mana di tempat satunya lagi. Satu hari bisa 4 kali, 5 kali. Ini gak lapang dada. Ya udah karuan. Turun mana mari ngono lagi ceramah ono situ. Ini ceramah kuno ngomong. Ngene gak legowo Kak. Lapang dada syukuran muring. Loh itu loh. Makanya memang Sarmus Sadri untuk para nabi itu penting. Ibu bapak, itu kan bagian dari masalah kenabian. Ada umat dakwah, ada umat ijabah. Kalau umat ijabah penak kayak jenengan ngeten iki. Wis padha salat kabeh, wis padha sepaham kabeh. Penak gawan-gawanane ning jero masjid. Tapi kalau umpamanya kita itu yang kita hadapi umatnya adalah umat model umat dakwah, ya sing mabuk-mabukan, ya sing main, sing tidak sepaham. Wah itu lebih butuh lagi yang namanya lapang dada. Jadi kan nuturi kayak itu dia wahabi loh, legal lapang dada gitu. Nah jadi segala sesuatu di dalam mengarungi kehidupan syariat itu dibutuhkan lapang dada. Apalagi mendekati yaumul qiyamah seperti sekarang. Nabi sudah bilang pada al-Islamu ghariban sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu diawali dari sesuatu yang aneh, dianggap asing, dan nanti Islam pun akan kembali dianggap aneh, dianggap asing. Wah jenengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, wah dianggap aneh. Jenggotan radikal, isbal, non-isbal, wahabi. Bahkan tadi jamaah saya bilang aslinya dari Blitar, Pak di Blitar itu kalau pakai garis panjang kayak Pak Arif itu sudah langsung dijauhi, Pak. Dianggap radikal, wahabi. Di sana digawe dulu. Suatu saat kalau saya ceramah ke sana coba gawe dulu kira-kira orang.
Nah itu kalau kita tidak apa ada itu ya lupa. Segala masalah berkenaan dengan syariat. Makanya Nabi pun juga mengatakan kalau nanti itu kalau kita berpegang syariat itu seperti memegang bara api, kal qabid alal jamr, memegang bara api itu lekat dicekel ya muncul syariat, sementara kalau dipegang ya panas segilong nih dikucil no dirasa kadang ditantang di lubang. Oh iya benar. Teman kita mubalik pas ketika ceramah di Kediri, begitu selesai mulai itu digawani sore karena dianggap ceramahnya isinya itu provokasi, padahal murah. Bagi Nabi Rasul terutama yang ulul azmi semua itu biasa. Apalagi dengan hidup di lingkungan yang tidak sepaham dengan jenengan. Nah, itulah dibutuhkan sarhus sadri, lapang dada. Dalam skala kehidupan selain dalam dunia dakwah, manusia pun secara umum butuh namanya lapang dada, jembar ini, karena setiap orang pasti berhadapan dengan masalah. Ada tidak di sini yang tidak menghadapi masalah? Ayo sopo. Ya, semakin kuat orang itu beriman, itu oleh Allah akan diberikan ujian semakin berat. Dan setiap kita ini pasti berhadapan dengan masalah. Lagi kita ini tidak punya satu sadri, bentino dihadapkan dengan masalah, wah, tidak kamu bisa mobil potas bareng. Ya benar ya Pak, bisa motong bareng. Jadi itulah diantara pentingnya satu sadri. Rasulullah itu sebelum dakwah di lapang dada, di jembar mati, di disik. Jenengan kalau pengen niat jadi mubalik jembar mati, di disik. Karena memang nanti kalau jadi mubalik bisa untuk neraka disik. Loh benar itu. Nah, 50 nama la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kadang-kala kanthi isi pengajian diusir gak oleh. Itu secara gratis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan untuk bisa taat itu pun juga butuh jembar hati. Jenengan itu untuk bisa taat sama Allah melakukan syariat itu juga butuh lapang dada. Butuh lapang dada. Saya sampaikan hukum-hukum dan kita hubungkan dengan jembar hati atau lapang dada. Hukum itu kan ada 3 ya Pak, masih ingat ya Pak? Ya, hukum itu ada 3. Ada hukum yang kita sebut dengan al-ahkamu asyariyah, atau kita sering singkat dengan hukum syar'i. Yang kedua ada yang namanya hukum qadari, atau kita sebut dengan al-ahkam al-qadariyah. Dan kemudian yang ketiga ada yang namanya al-ahkam al-jazaiyah. Kita bahas satu persatu, walaupun dulu pernah saya sampaikan, tapi karena saya yakin dia sudah lupa, makanya tak ulangi meneh. Wong sing nyatet kata diolali, apa mana sehingga nyatet, apa mana sing kene ngomong kono melok ngomong. Pas kene ceramah baru watu-watu terus konsentrasi nang watu iki bisa.
Baik, ada al-ahkam asyariyah. Al-ahkam asyariyah itu hukum-hukum yang berkenaan dengan syariat Pak. Halal, haram, mubah, makruh, sunnah. Itu adalah merupakan hukum asyariyah. Jenengan kalau tidak ada lapang dada, tidak mungkin jenengan gelem sholat. Betul ya Pak ya? Setan itu luar biasa Pak. Setan itu makhluk yang cerdas, yang pintar, pengalamannya jauh melebihi pengalaman manusia. Karena hidup sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini gak mati-mati. Itu berarti namanya iblis itu, setan itu paham jeluani manusia. Karakternya manusia sejak karakternya Nabi Adam dulu sampai hari ini hafal. Makanya daerah kalau dari setiap 1000 orang itu yang masuk neraka itu 999 orang. Min kulli alfin tis'umi'ah tis'awa tis'ina. Dari setiap 1000 orang itu ada tis'umi'ah 900, tis'ah 9, wa tis'in 90, berarti 999. Sebelum neraka, sebelum surga berarti situ. Ayo jadikan sing siji. Level sing siji kira-kira pantes ora. Loh itu loh Pak, memang itu. Jadi butuh yang namanya satu sadari. Kalau seseorang itu kemudian dia tidak mampu punya jembar hati, tidak mungkin dia melakukan syariat ini. Orang penak loh Pak diceramahi wong kayak gini loh. Bener ya Pak ya. Tidak enak. Biasanya wong itu main gelem nuturi kan gelem dituturi. Di penyakit itu. Gelem ngomongi tapi gak gelem diomongi. Loh itu penyakit itu sudah. Lihat. Orang munafik itu digambarkan dalam surat Nisa 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu apabila mereka mau melakukan sholat qamu kusala. Mereka itu males kalau sholat. Yura'unan nasa, mereka itu riya kepada manusia. Orang munafik menurut Al-Nisa 142, orang munafik itu lek didelok wong sregep ibadahe, tapi lek gak didelok wong waras-warasen. Maka disebutkan oleh Allah, mereka itu wala yaqulunallaha illa qalila. Karena mereka melakukan ibadah itu ada maunya. Ayo, ojo sampai jenengan rene ngaji karena ada maunya. Apa maneh oleh konsumsi? Konsumsinya apa saiki ya? Oh gule. Iya Bu, gule. Kapan-kapan gule kan sate. Tasakurannya Pak Ari. Siap. Kawan ngomong siap kawan. Baik. Lah, kalau orang itu tidak sama sodri, ya wabut Pak melakukan sholat. Apa mana sholat tahajud? Oh kabeh padha turu kabeh tangi bengi-bengi sholat sendirian. Iku kalau gak lapang dada ya ora budal. Tangine lek ono piala dunia. Lek ono piala dunia gak bangun. Tapi lek kayak delok bal-balan Arema, weh berangkat akhirnya mati. Sopo iki sing delok untuk gak mati sampean. Untuk boleh disebut. Baik. Sudah kalau memang mati wis diolah alih. Wae mati caranya macam-macam. Sing enak ku mati dalam posisi ibadah. Tapi lek pas posisi mati delok bal-balan dulu ya, Bro. Sholat dulu hilang, sholat asar mungkin hilang, gak sholat. Menurutku baru mati ini piye?
Kadang fanatisnya ke Arema, padahal ia karena butuh, ia karena staynya kepada Allah. Pas ketika kalah baru nah, saya tidak menjustifikasi dan sebagainya, kita urusannya Allah. Cuma saya hanya bicara masih hati-hati. Bolehlah kita suka kepada sesuatu, tapi harus sampai meninggalkan akidah, jangan sampai meninggalkan syariat. Itu aja. Seneng Arema ngomong, tapi harus sampai Arema jadi Tuhan. Apalagi menyalahi syariat, meninggalkan sholat zuhur, meninggalkan sholat asar. Kok dong-dong lepas mati mau jadi orang sing umur 19 tahun jadi mati, turun rapi. Ya, baik. Ada namanya hukum qadari. Hukum qadari itu hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah nasib, takdir. Orang itu kalau dia tidak ada lapang dada satu sabri menghadapi musibah dan semacam itu tidak mungkin bisa kuat, Pak. Itu tadi saya katakan bisa membuat potas barang, bisa bunuh diri barang. Itu namanya hukum qadari. Ada orang itu yang dia diuji oleh Allah dengan perintah dan larangan lolos sholat mati, yang haram ditinggalkan jalan. Tapi begitu dia itu diuji oleh Allah dengan musibah, banyak yang gak lolos. Banyak dudel, miso-miso, emosional, suudon sama Gusti Allah. Itu kan kurang ajar kalau suudon sama Gusti Allah. Padahal ya wali jangan itu ya Gusti Allah sing ngatur. Ketika Allah itu kasih ide wayang itu sekarang beda langit. Allah mau ngasih musibah atau apa itu terusan Gusti Allah. Lah dilala kita ini dikasih musibah kok muring-muring. Ya lucu kan. Yang jadi Tuhan itu kan ya Allah, bukan kita. Kita dikasih musibah oleh Allah, dikasih ujian sama Allah itu gak usah muring-muring. Lah kate muring-muring nang sapa? Muring-muring nang Gusti Allah. Lah kok kurang ajar. Nah, itulah dibutuhkan namanya sarhus sadari, lapang dada. Ada juga namanya hukum al-ahkam al-jazaiyah. Al-ahkam al-jazaiyah itu adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan dosa, pahala, surga, neraka. Itu kalau kita dalam gowo, susah kita ini. Susah. Baik. Ada yang didiskusikan dulu antara sarhus sadari dengan hukum-hukum Allah. Monggo kalau ada diskusi. Gak ada? Monggo. Tentang lapang dada, Rasul aja diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa bagaimana dengan kita untuk bisa mendapatkan yaitu lapang dada. Sedangkan Rasulullah memang tidak. Sedangkan kita sendiri bagaimana? Semua manusia itu tidak bisa melapangkan dadanya sendiri dan sok. Ya, wong Nabi Muhammad saja dilapangkan dadanya. Nabi Musa saja minta dilapangkan dadanya. Apalagi kita. Ya, jadi semua makhluk itu butuh kepada Allah. Masalah lapang dada itu bukan kita yang melapangkan dada kita. Bukan. Kita ini hanya berupaya untuk supaya Allah memberikan kelapangan dada kepada kita. Sebenarnya yang perlu ditanyakan itu adalah bagaimana caranya supaya Allah melapangkan dada kita. Itu paling penting. Bagaimana supaya Allah itu melapangkan dada kita? Jembarno atine awake dhewe iku Allah, supaya Allah menjembarkan hati kita itu gimana? Itu yang paling penting sebenarnya. Jenengan ya koyo apa dari kepala sekolah. Lek ya ora terjembar hati ini ngadepi guru sing macam-macam itu gak.
apalagi dari guru ngadepi murid-murid, ngadepi bojone dhewe ya udah gak jembar ati. Lah piye sing wedok iku meten-meten nyapu-nyapu ngepel-ngepel sing lanang jika HP-an. Bu, ya apa boleh itu. Diceluki Mas, kan kan dadakno main game. Lah ngadepi bojo wong lanang iku piye? Lah itu sabar itu efek daripada jembar hati. Kalau orang itu hatinya belum dijembarkan, tidak mungkin bisa sabar. Nah, caranya gimana? Yang pertama, minta sama Allah. Di antara doa yang maksud itu Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu satu. Yang kedua, jenengan harus belajar tauhid yang baik. Belajar tauhid yang baik. Jenengan bisa lihat 13 tahun yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi kepada para sahabat adalah pembelajaran tauhid. Dan kita bisa paham, kita bisa melihat para sahabat itu militansinya itu gimana. Bilal ditelanjangi, dadanya dikasih batu, dia minta untuk murtad disiksa habis-habisan karena tauhid ini kuat. Ketika kita belajar tauhid dengan baik, terutama kemudian mencapai anak-anak pembelajaran mengenal af'alnya Allah, maka insya Allah Allah akan menjembatkan hati kita. Ya termasuk kita paham dengan Allah, Allah itu Malik, Allah itu Al-Muqtadir, gitu ya. Ketika kita paham, oh ternyata Allah itu Al-Muqtadir. Al-Muqtadir itu berarti kalamul qudrah, kamilul qudrah. Segala sesuatu itu yang menentukan ya Allah. Dan itu kemudian ada ruh, ada maqasid, ada hikmah di balik itu. Nah, itu insyaallah kalau sudah semacam itu sarfu sodri itu bagus. Maka saya katakan belajar tauhid itu urgen, apalagi zaman sekarang. Dahulu kan tauhid. Ini doa belajar tauhid berarti mencapai apa namanya? Ilmu. Kemudian yang ketiga, kita selalu menjadi satu salihin, duduk dengan orang-orang yang soleh, yang mereka sudah punya pengalaman di dalam masalah kesabaran dan jembar hati. Insya Allah kita akan ketularan situ. Mulai dengan belajar tauhid. Malah nungguin kalau uang sing begini murid-murid, susu melok-melok murid-murid ya. Mau jadi satu salihin itu penting. Tapi jenengan itu lagi emosian, baru duduk dengan seorang ulama yang sabar, lama-lama jenengan ya bisa belajar sabar. Itu tiga hal. Tapi yang paling penting nomor pertama tadi, minta sama Allah. Karena Allah itu yang qalibal qulub tabil qalbi hati, yang membolak-balik hati itu ya Allah, menjebarkan hatinya kepada Allah. Lihat ya Pak. Nah sekarang muncul pertanyaan. Tandanya orang itu kalau sudah jembar hati ini apa? Oh, itu malah muncul lagi. Orang kalau sudah hati ini wis jembar itu piye? Tanda-tandanya mulai jembar hati ini piye? Tadi sudah saya bilang, efek daripada jembar hati itu wong iku sabar. Sabar terhadap syariat, sabar terhadap hukum-hukum takdir, nasib dan seterusnya. Itu jawaban saya begitu. Ada yang lain? Apakah lapang dada selain dibentuk oleh Allah juga melalui proses dalam arti di mana manusia mengalami rentang kehidupan, di mana setiap rentang kehidupan itu setiap berinteraksi dengan masalah,
maka di situ dia dapat hikmah yang mana dia setiap masalah dia kembalikan pada syariat yang berangkat dari tauhid, sehingga kelapangan dada itu terbentuk selain juga dibentuk oleh Allah. Apakah harus melalui proses itu? Karena kita hidup pasti masalah, dan masalah itu bentuk ujian oleh Allah, dan kita berinteraksi dengan masalah itu, sehingga akhirnya kita acuannya adalah syariat yang berangkat dari tauhid yang akhirnya bisa melapang dada. Apa itu maksud? Kalau ditanya masalah proses, semua orang pasti proses. Semua orang pasti proses. Nabi kita saja untuk jadi nabi pun juga butuh proses. Melalui tahanus, ya kan, 40 tahun baru dia akan jadi nabi. Semua orang itu memang butuh proses. Lah proses ini merupakan bentuk juga wasilah perantara Allah untuk melapangkan dada seseorang. Makanya memang juga ada istilah apa? Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Nabi cuma bilang la yudahu mu'minun marrataini. Seorang mukmin itu tidak mungkin disengat 2 kali di tempat yang sama. Seseorang itu tidak mungkin terjatuh 2 kali di tempat yang sama persis. Itulah proses. Makanya tadi saya menyebutkan yang nomor 3, Ujali satu soal ini. Contoh, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa itu minta untuk bisa menemani Nabi Khidir alaihissalam. Itu kan antu'allimani mimma ulimta rusyda. Ya, minta supaya Nabi Khidir mengajari Nabi Musa yang itu menjadi rusydan sebagai petunjuk. Jawabannya Nabi Khidir kan jelas. Lantas tati'a ma'iyya sabra. Kamu itu tidak akan bisa sabar. Itulah menjadi satu saat itu begitu. Ternyata memang 3 kali yang dilakukan oleh Nabiullah Khidir, 3 kali itu pula tidak bisa sabar dan bertanya. Dan itulah merupakan perpisahan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Memang semuanya butuh proses. Dan proses itu merupakan bentuk tempaan. Sebenarnya kalau ada proses semacam itu kita bersyukurlah. Ibaratnya kan begini, ada seseorang, ada anak kecil lah katakan begitu, melihat ada bayi kupu-kupu untung bergerak terus. Lah si anak ini pengennya nolong bayi kupu-kupu tadi, digunting dari bawah. Bayi kupu-kupu jatuh, plek, nggak bisa terbang bayi kupu-kupu tadi, mati. Ternyata sang anak ini nggak paham. Allah mempunyai skenario. Semakin banyak bergerak bayi kupu-kupu tadi itu, maka itu untuk menyalurkan energi dari tubuhnya yang masih kembung, ya, untuk dialirkan ke sayapnya. Semakin bergerak energi itu akan semakin memperkuat sayapnya dia. Begitu nanti sudah waktunya, maka sang bayi kupu-kupu akan jebol dari bawah serat tanpa langsung terbang. Ternyata gerakan sing ketoke soro itu ternyata itu adalah merupakan solusi. Kelihatannya tidak enak, tapi sebenarnya sesuatu yang tidak enak itu merupakan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, maka Mujalisatus Shalihin, proses itu diantara cara Allah untuk menjebatkan hati. 1 kali dia dapat musibah, berpikir dia kok ini. 2 kali begini kok ini, dari situ dia mulai berpikir, akhirnya muncul, oh ternyata ini. Nah itu ya Pak. Kayak model area masih mati itu loh bisa. Ini gak cukup pengalaman dan tidak diambil ibrohnya ya terlalu ya kebuacut. Ya makanya memang
orang Islam itu wajib untuk mengambil ihram. Gambarannya itu kan apalah takilu, apalah tatapan karun. Itu loh. Makanya disebut dengan ulil albab atau ulil nuha. Tuh, clear ya? Ada yang lain? Sesi puring-puringan coba. Sesi geludelan coba. Sesi sangannya Rasulullah coba. Bu, siapa bu? Bu jenengan bisa puring-puringan bu. Karena ya bu ya, sabar-sabar ya. Sabar-sabar. Bapaknya sih sabar itu ya. Sabar bapaknya. Tidak ada? Baik, saya lanjut. Namanya nafsu itu selalu mengajak yang tidak benar. Nafsu itu selalu mengajak kepada hal yang bertentangan dengan syariat. Makanya kalau tidak ada jembar hati, maka orang tidak akan sanggup untuk melawan nafsu. Tidak enak loh Pak. Jadi memang surga itu diliputi oleh kesenangan-kesenangan yang luar biasa. Kok kesenangan? Kuali ya. Surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak mengenakan. Sementara neraka itu diliputi oleh sesuatu yang mengenakan. Milih sini sampai mengenakan, tapi sebenarnya itu pintunya adalah pintu neraka. Tidak mengenakan, tapi sebenarnya itu adalah surga. Itulah nafsu. Nabi Yusuf itu senang sama Zulaikha. Wah, Zulaikha itu jadi mau wahyu. Walaupun mungkin dari sisi usianya berbeda. Nabi Yusuf itu diasuh oleh Zulaikha. Tapi ini luar biasa. Yusuf diasuh. Zulaikha itu jatuh cinta luar biasa. Tidak hanya jatuh cinta, ada nafsu di sana. Makanya di situ pakai kalimat sadofa. Sadofa itu yaitu cinta mentok yang dibagi. Saya terus ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu mantap. Loh ini loh, bapak ibu, wong lanang karo wong wedok bisa jadi padha wae. Wong wedok nafsu nang wong lanang itu yo luwih nemen nek kadung rasa malunya hilang. Lu tenanan. Dan ternyata yang banyak punya pil itu yo wedok-wedok ternyata sekarang. Apalagi kalau yang perempuan itu sudah merasa punya penghasilan sendiri. Rata-rata perceraian itu diwujudkan di situ di antara. Karena wanita punya penghasilan sendiri, apalagi merasa lebih gede dari suami. Yes. Nah, Zulaikha itu sempurna yang luar biasa Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf itu pun juga senang sama Zulaikha. Kalau dalam Al-Quran surat Yusuf itu 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf saja ya sempurna memang Zulaikha ya ayu pol ayu. Zulaikha ya sempurna Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf mampu menahan nafsunya, jebaratine. Karena Nabi Yusuf pun juga paham wong iku bojone wong itu zina gak oleh. Tapi sementara Zulaikha yang peteng atine wis gak peduli di bojo, gak peduli anak asuhe dhewe, sing penting puas dijak ngono wae. Ya zaman saiki ngono kuwi gelem apa ora kira-kira. Lah itulah butuhnya jembar hati. Jembar hati itu menimbulkan sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ya.
Jawab pertanyaan bagaimana sikap kami menghadapi anak kami yang menemukan uang di jalan sebesar 5.000, 10.000. Kok kata satu saja? Selama ini kami menyuruh untuk dimasukkan ke kotak amal manji. Yang kami khawatirkan kalau anak kami tidak cerita pada kami, terus dia pakai buat beli jajan, itu namanya lukotoh. Lukotoh itu barang temuan. Pada dasarnya lukotoh itu bukan hak kita. Lukotoh nanti itu ada model-model. Ada lukotoh yang memang dia adalah barang yang awet, dan ada lukotoh yang barangnya cepat rusak. Sebenarnya menurut syariat, lukotoh itu harus diumumkan dengan cara tidak menyebutkan sifat-sifatnya secara detail. Dengan adanya diumumkan itu, nanti orang itu mencari dan dia tinggal ditanya. Pas ketika dia ditanya ternyata benar sesuai dengan ciri-ciri baru diberikan. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitab Fathul Qorib, itu lukotoh itu mengumumkannya setidak-tidaknya 1 tahun. Itu untuk barang yang awet. Ya, bagaimana konteksnya nanti barang awet tapi hidup? Kan ya kudu ngeragati apa mana penjara. Ya keimanan barang. Ya tetap di keimanan kok begitu nanti ada orang yang datang bisa meminta ganti perawatan. Kalau menemukan uang 10.000, 5.000, ini gimana cara mengumumkan? Sementara menemukannya di jalan-jalan semacam ini. Duitnya mau 5.000, 10.000. Mau diumumkan di Facebook, barang siapa kehilangan uang, tapi tidak boleh menyebutkan nominal. Silakan menghubungi ini. Nah, Pak, duit 10.000 segini habis. Telepon ke kotak amal ini, ya tidak masalah. Yang perlu dikasih tahu anak kita itu bahwa barang temuan lukotoh itu bukan hak kita, berapapun itu jumlah uang, dan tidak boleh dimakan. Kalau itu yang kita temukan itu adalah berupa makanan, dan kalau umpamanya dibiarkan gak diambil yo mubadir, karena inal mubadirin akan ikhwana syayatin. Tapi kalau diambil gak dicubuh-cubuh yo mampu rusak. Maka menurut mazhab Syafi'i diumumkan dan sekaligus boleh dimakan. Ketika ada orang yang datang nanti mengganti. Itu kalau jenisnya yang cepat rusak. Tapi kadang-kala kita itu menemukan sesuatu yang berharga, menemukan emas gitu 5 kilo, belum cerita-cerita gitu. Ya. Itu ya jawaban saya. Ada yang lain? Kurang berapa menit? 5 menit. Ya sudah, berarti harus mati. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini dapat jebar, hati kita dijebarkan oleh Allah sampai nanti kita menghadap kepada Allah lapang dada, terus kita menjalankan istiqomah, menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari dengan baca Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.